Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talamid? Atamanna lakum sihhatan wa afiatan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang khobar muqaddam dan mubtada' mu'akhar. Di semester sebelumnya kalian telah mempelajari tentang mubtada' dan khobar. Adakah yang masih ingat apa itu mubtada' dan apa itu khobar? Jadi, mubtada' adalah kata benda atau isim yang terletak di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek dalam bahasa Indonesia. Kemudian, khobar adalah kata yang terletak setelah mubtada' dan berkedudukan sebagai predikat atau pelengkap dari mubtada'. Contohnya yang pertama lafaz al-baitu kabirun yang berarti rumah itu besar. Dalam lafaz tersebut al-baitu berkedudukan sebagai mubtada', sedangkan kabirun berkedudukan sebagai khobar atau pelengkap dari mubtada'. Kemudian contoh yang kedua al-hadiqatu wasi'atun. Dalam lafaz ini al-hadiqatu berkedudukan sebagai mubtada' sedangkan wasi'atun berkedudukan sebagai khobar, yang mana jika diterjemahkan maka menjadi kebun itu luas. Dua contoh di atas memiliki khobar yang berbentuk na'at atau kata sifat, sedangkan dua contoh selanjutnya memiliki khobar yang berupa keterangan tempat, yaitu al-madrasatu janibal masjidi. Sekolah itu berada di samping masjid. Lafaz itu al-madrasatu berkedudukan sebagai mubtada', sedangkan janibal masjidi berkedudukan sebagai khobar. Kemudian contoh lainnya al-ghurfatu fil ma'hadi. Kamar itu di dalam ma'had. Nah, dalam contoh tersebut al-ghurfatu berkedudukan sebagai mubtada' dan fil ma'hadi sebagai khobarnya. Nah, dalam dua contoh yang terakhir, khobarnya berupa keterangan tempat, yaitu janibal masjidi di samping masjid dan fil ma'hadi di dalam ma'had. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan khobar muqaddam dan mubtada' mu'akhar. Apa itu khobar muqaddam? Khobar muqaddam adalah khobar yang didahulukan atau predikat yang letaknya berada di depan. Sedangkan mubtada' mu'akhar adalah mubtada' yang diakhirkan atau subjek yang diletakkan di belakang khobar atau di belakang predikat. Sekarang coba bandingkan antara contoh A dengan contoh B yang terdapat di layar. Contoh A yang pertama, al-hadiqatu wara al-baiti. Artinya kebun itu ada di belakang rumah. Kemudian contoh yang kedua, al-wisadatu ala sariri. Bantal itu di atas ranjang. Kemudian contoh yang ketiga, as-sayyaratu amamat darajati. Mobil itu di depan sepeda. Kemudian selanjutnya contoh B, wara al-baiti hadiqatun. Di belakang rumah ada atau terdapat kebun. Contoh yang kedua, ala sariri wisadatun. Di atas ranjang ada bantal. Kemudian contoh yang ketiga, amamat darajati sayyaratun. Di depan sepeda ada mobil. Ada yang bisa membandingkan apa perbedaannya? Nah, jadi perbedaannya adalah contoh yang A merupakan kalimat dengan susunan mubtada' dan khobar atau subjek di awal kalimat dan predikat setelah subjek. Kemudian contoh B adalah kalimat yang sudah dibalik.
predikat berada di awal kalimat dan subjek berada setelah predikat. Atau contoh B ini adalah susunan kalimat yang merupakan khobar muqaddam dan mubtada' mu'akhar. Perbedaannya yang lain adalah dalam contoh A, mubtada' atau subjek memiliki alif lam di awalnya. Sedangkan contoh B, mubtada' mu'akhar tidak memiliki alif lam. Kemudian perbedaannya yang lain adalah pada artinya. Jika di contoh A, lafadz al-hadiqatu waro al-baiti artinya adalah kebun ada di belakang rumah, maka waro al-baiti hadiqatun artinya di belakang rumah ada kebun. Nah, sekarang kita kembali lagi ke contoh A. Pada lafadz al-hadiqatu waro al-baiti, kebun ada di belakang rumah, yang menjadi mubtada adalah lafadz al-hadiqatu, sedangkan waro al-baiti menjadi khobarnya. Kemudian pada contoh yang kedua, al-wisadatu 'ala sariri, bantal itu di atas ranjang. Mubtada'nya adalah lafadz al-wisadatu, kemudian khobarnya adalah lafadz 'ala sariri. Kemudian contoh yang ketiga yaitu as-sayyaratu amama ad-darajati, mobil itu di depan sepeda. Lafadz yang menjadi mubtada' dalam contoh tersebut adalah as-sayyaratu, sedangkan khobarnya adalah amama ad-darajati. Kemudian kita lanjutkan ke contoh yang B. Yang pertama, waro al-baiti hadiqatun, di belakang rumah terdapat kebun. Pada contoh ini, waro al-baiti berkedudukan sebagai khobar muqaddam atau khobar yang terletak di awal kalimat. Seperti yang kita ketahui tadi di contoh A, lafadznya adalah al-hadiqatu waro al-baiti. Lafadz waro al-baiti terletak di akhir kalimat atau terletak setelah lafadz al-hadiqatu. Sedangkan di contoh B ini lafadznya dibalik menjadi waro al-baiti hadiqatun. Sehingga waro al-baiti berkedudukan sebagai khobar muqaddam dan hadiqatun berkedudukan sebagai mubtada' mu'akhar. Kemudian contoh yang kedua adalah 'alas sariri wisadatun, di atas ranjang ada bantal. Dalam lafaz tersebut 'alas sariri berkedudukan sebagai khobar muqaddam dan wisadatun berkedudukan sebagai mubtada' mu'akhar. Kemudian contoh yang ketiga, amamat darajati sayyaratun, artinya di depan sepeda ada mobil. Dalam lafaz tersebut, amamat darajati berkedudukan sebagai khobar muqaddam, sedangkan sayyaratun berkedudukan sebagai mubtada' mu'akhar. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah susunan khobar muqaddam dan mubtada' mu'akhar ini hanya berlaku apabila khobarnya terbentuk dari kata keterangan tempat. Di awal tadi saya sudah menyebutkan beberapa contoh susunan mubtada' khobar yang khobarnya berasal dari na'at atau kata sifat dan keterangan tempat. Nah, untuk kalimat dengan susunan khobar muqaddam dan mubtada' mu'akhar ini hanya bisa digunakan untuk kalimat yang khobarnya dari keterangan tempat, sedangkan untuk yang khobarnya na'at tidak bisa dibalik menjadi khobar muqaddam dan mubtada' mu'akhar. Kemudian bergantinya susunan mubtada' khobar menjadi khobar muqaddam dan mubtada' mu'akhar itu mempengaruhi arti dari kalimat. Seperti yang sudah kita ketahui di contoh yang pertama, contoh A, kemudian di contoh yang kedua, contoh B, terdapat kata tambahan ada atau terdapat pada contoh yang B. Nah, kata itu dimunculkan untuk memudahkan penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan lagi adalah setiap mubtada' harus diberi al jika susunannya adalah mubtada' dan khobar. Hal itu berlaku jika
mubtada'nya tidak berupa nama seseorang, nama kota, atau isim alam yang lain. Kemudian, tetapi jika dibalik menjadi susunan mubtada' mu'akhor dan khobar muqaddam, maka mubtada' mu'akhornya tidak boleh diberi al, sehingga huruf terakhirnya harus memiliki harokat tanwin jika tidak ada alnya. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Sekarang marilah kita berlatih untuk mengubah susunan mubtada' khobar menjadi susunan khobar muqaddam dan mubtada' mu'akhor. Yang pertama, susunan mubtada' khobar al-ma'u fil hammami, artinya air itu di dalam kamar mandi. Jika diubah menjadi khobar muqaddam dan mubtada' mu'akhor, maka menjadi ya fil hammami ma'un. Kemudian yang kedua, al-kitabu 'alal maktabi, buku itu di atas meja. Nah, jika diubah menjadi khobar muqaddam dan mubtada' mu'akhor, maka menjadi di atas meja ada buku. Bahasa Arabnya adalah 'alal maktabi kitabun. Kemudian contoh yang ketiga, al-hadiqatu wara al-baiti. Seperti yang di awal tadi, jika diubah menjadi khobar muqaddam dan mubtada' mu'akhor, maka menjadi wara al-baiti hadiqatun. Kemudian yang terakhir ada al-masjidu janibal madrasati, yang jika diubah menjadi khobar muqaddam dan mubtada' mu'akhor menjadi janibal madrasati masjidun. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Syukran ala husni timamikum wastima'ikum. Wallahu a'lam bishawab. Afwan minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.